Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Idewa Gede Bayu Arta Pratama Putra, 3 digit yang 051. Sini akan membuka presentasi student project kami, yaitu tentang studi deskriptif dan juga cross-seksional. Kita mulai ke yang bab pertama, yaitu pendahuluan. Sebelumnya ini ada 6 anggota kami, berjumlah 12 orang. Next. Di latar belakang, jadi studi deskriptif cross-seksional dari studi project kami di sini, kami membahas tentang studi deskriptif, yang mana bentuk dari studi deskriptif ini itu ada bentuk studi observasional yang sering digunakan pada banyak penelitian. Lalu pada studi cross-seksional ini merupakan studi yang tidak dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap pengukuran yang dilaksanakan pada penelitian tersebut, sehingga studi cross-seksional ini sangat cocok pada penelitian deskriptif dan juga dapat digunakan pada penelitian analitik. Untuk studi cross-seksional sendiri di sini, untuk pengambilan sampelnya ini dilakukan sebanyak 1 kali pada 1 hari yang sama. Jadi tidak dilakukan penelitian lebih lanjut seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga pada studi project kali ini jurnal yang kami angkat dan kami analisis itu adalah jurnal dengan judul Studi Deskriptif Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan di Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Di mana dari jurnal tersebut ini berbentuk studi deskriptif dengan desain cross-seksional. Sekian dari saya, mungkin lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Purnowisnawa dengan gaji akhir 190. Saya akan melanjutkan di latar belakang. Di sini mengangkat jurnal tentang studi deskriptif, pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang gizi 1000 hari pertama di kehidupan puskesmas. Nah, di sini hipotesis pada penelitian jurnal tersebut adalah hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil terhadap gizi 100 hari pertama di kehidupan. Dengan spesifik objeknya itu dari penelitian tersebut untuk mendapatkan analisa pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang gizi 100 hari pertama kehidupan. Nah, ini untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil di hari pertama dan untuk mengetahui sikap ibu hamil tentang gizi ke 1000 hari pertama ke depannya. Baik, bisa di next. Nah, adapun tujuan dari penulisan tersebut yaitu pada studi project ini adalah untuk mengetahui pendekatan epidemiologi khususnya dalam studi deskriptif cross-seksional dengan menganalisa jurnal yang berjudul Studi Deskriptif Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang Gizi 1000 hari pertama. Nah, adapun manfaat penulisan yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai pendekatan epidemiologi khususnya deskriptif cross-seksional pada jurnal tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Igustia Gita Dewi Ramautami dengan 3 digit Nindra 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Baik, desain penelitian di sini merupakan deskriptif dengan metode pendekatan berupa konsepsional. Sebagaimana ditampilkan di layar terkait dengan deskriptif, di sini kita untuk menunjukkan atau menyampaikan secara deskripsi mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Di mana di sini dilakukan observasi terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil mengenai gizi bayi pada saat 1000 hari pertama kehidupan si bayi di Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk pendekatannya sendiri, di sini kita akan mempelajari korelasi antara faktor risiko dan juga efek-efeknya, di mana penelitian ini dilakukan melalui observasi sekali dan juga pengukurannya dengan sekali saja. Di mana untuk observasi dan pengukuran ini dilakukan terhadap variabel subjek pada saat penelitian. Sekian dari yang saya sampaikan, silakan lanjutkan untuk ke slide berikutnya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Indra Setiana dengan nomor NIM 210. Saya akan melanjutkan ke profil studi. Di profil penelitian ini tidak dipaparkan secara langsung dalam jurnal studi deskriptif pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan di Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Namun, peneliti telah memaparkan desain penelitian yaitu menggunakan metode survei sikap ibu hamil tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan berdasarkan hasil pengumpulan dari data di wilayah Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Banyumas, dan jenis pendekatan yang digunakan itu adalah cross-seksional. Sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Istri Gladys Asyaningrat dengan NIM 230. Di sini saya akan menjelaskan lokasi, tanggal penelitian, exposure, follow-up, dan metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sukoharja, Kabupaten Banyumas pada tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory research dengan metode survei. Jenis pendekatan penelitian ini adalah cross-sectional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif. Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil berdomisili di wilayah Puskesmas Sokaraja Kabupaten Banyumas sebanyak 114 ibu hamil, jumlah sampel sebanyak 30 ibu hamil. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Metode follow up dilakukan dengan analisis univarial dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum terhadap variabel-variabel yang diteliti dengan persentase sehingga penyajiannya dalam bentuk tabel, dan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan C-square. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan partisipan yang ikut dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari pengetahuan responden tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan adalah baik. Hal ini merupakan awal yang baik bagi kehidupan janin karena ibu hamil sudah tahu tentang gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dika dengan 3 digit terakhir jurnal akan menjelaskan mengenai definisi operasional, exposure, confounder, predictor potential, confounder, dan effect modifier. Jelaskan juga mengenai kriteria diagnostik. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel luar terkendali. Variabel bebas yaitu jika pengetahuan para ibu hamil tentang gizi 1000 hari pertama di kehidupan di lingkungan puskesmas. Variabel terikat, faktor fisiologis, faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap, faktor angka acuan, dan faktor komunikasi sosial dari para ibu hamil. Exposure sama dengan variabel bebas, prediktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dia ditemukan confounder, potensial confounder, dan diagnosis kriteria. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlaila dengan 3 digit terakhir 200. Di sini saya akan presentasikan terkait besar sampel studi, di mana di sini besaran sampel dalam studi deskripsi penelitian ini menggunakan sampel populasi terjangkau ibu hamil yang berdomisili pada wilayah Puskesmas Sokaraya, Kabupaten Banyumas, di mana terdapat 114 ibu hamil dengan pengambilan sampel secara kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling, di mana didapatkan sampel sebanyak 30 ibu hamil. Metode sampling accidental sampling ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara accidental, yaitu pengambilan responden yang secara tidak sengaja yang berada di lokasi dilakukannya penelitian. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan untuk ke metode studi statistiknya. Jadi, penelitian ini merupakan explanatory research atau penelitian penjelasan dengan desain studi cross-sectional. Data ini di metode pengumpulan data dilakukan secara survei, dan teknik pengumpulan data itu dilakukan secara kuantitatif. Lalu nantinya akan dilakukan 2 analisis, yaitu analisis statistik univariat, di mana nanti presentasi variabel yang diteliti ini akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Lalu dilanjutkan ke analisis statistik bivariat yang dilakukan dengan uji C-square untuk melihat asosiasi atau hubungan dari variabel yang diteliti, yaitu pengetahuan responden tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan dan sikap ibu hamil tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan. Sekian, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fristika Risma Taludaga dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil utama studi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan responden tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan menunjukkan hasil yang baik. Karena diharapkan dengan pengetahuan yang baik ini akan membentuk sikap yang baik dari ibu terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan janinnya. Kemudian juga semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang sesuatu, maka akan mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang sehingga akan menunjukkan perilaku positif. Di mana di sini pengetahuan ibu hamil tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan dapat diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai sumber, seperti media massa, media elektronik, media cetak, keluarga, teman, dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga berdasarkan dari data tersebut diketahui bahwa banyaknya ibu hamil yang bersikap mendukung terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan, di mana di sini membawa ibu hamil ke arah perilaku yang baik dalam memenuhi gizi anaknya di 1000 hari pertama kehidupannya. Sekian yang saya jelaskan, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sang Kompiang Irfan Nugraha Pradita dengan NIM 040. Analisis bivariat hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden yang berpengetahuan baik
yaitu 76% mempunyai sikap yang mendukung terhadap pentingnya gizi 1000 hari pertama kehidupan. Namun sebagian besar responden, yaitu 60%, yang berpengetahuan kurang juga memiliki sikap mendukung terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan hasil uji Chi-square, diketahui nilai Fisher-Exact di sini 0,589. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi tidak selalu ibu hamil dengan pengetahuan yang kurang akan bersikap tidak mendukung terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nagu Maliwangga dengan NIM 240. Jadi terdapat beberapa batasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan 30 orang responden ibu hamil, sedangkan populasi ibu hamil yang berdomisili wilayah Puskesmas Separja, Kabupaten Bodiani ada sekitar 114 orang ibu hamil yang dapat dijadikan responden yang mungkin dapat memenuhi hasil dari penelitian ini. Lalu penelitian ini juga hanya menggunakan satu variabel untuk melihat hubungan sikap ibu hamil dengan 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan masih ada beberapa variabel yang bisa dijelaskan oleh peneliti yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gustea Agung Desa Prabendari dengan 3 digit NIM terakhir 061, izin untuk membahas mengenai bab 3 yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari student project yang telah kami laksanakan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu sebagian besar pengetahuan responden mengenai gizi 1000 hari pertama kehidupan adalah baik, dan juga sebagian besar sikap responden terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan adalah mendukung. Namun setelah diuji korelasi, tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan juga sikap ibu hamil terhadap gizi 1000 hari pertama kehidupan, yaitu hasil dari nilai Fisher-Exactnya adalah 0,589. Untuk secara keseluruhan, penelitian ini sudah baik karena lengkap dalam penyampaian dan juga terstruktur. Mungkin sekian. Sekian presentasi dari SGD A1. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.